Halo teman-teman, selamat datang di channel KSAB Tour. Channel yang ajak kalian jalan-jalan, explore berbagai tempat wisata yang lagi viral dan rekomen banget untuk dikunjungi. Mulai dari tempat wisata bersejarah, tempat wisata dengan banyak spot foto estetik yang punya kuliner khas, wisata edukatif yang cocok untuk anak-anak, yang punya berbagai wahana bermain juga uji adrenalin, sampai tempat wisata dengan view terkeren versi KSAB Tour bisa banget jadi referensi wisata kamu nanti. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, pastikan untuk subscribe channel ini. Karena di sini kita bakal terus berbagi cerita perjalanan wisata yang seru banget. Rugi sih kalau sampai nggak subscribe dan juga nggak nyalakan lonceng notifikasi, karena kalian bakal ketinggalan info menarik terkait tempat-tempat wisata yang lagi hits. Masih seputar tempat wisata di Jogja, kali ini aku akan ajak teman-teman buat explore sebuah tempat wisata yang viral tentunya, yaitu Tebing Breksi. So, ikutin terus video kali ini dan selamat menonton. Hai, gak kerasa ya kita udah sampai di awal tahun yang baru. Selamat tahun baru 2026, Happy New Year untuk kita semua. Di tahun baru ini semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, dan dikuatkan hatinya untuk menghadapi setiap proses kehidupan. Semoga apa yang kita doakan perlahan menemukan jalannya dan apa yang kita perjuangkan akan membuahkan hasil. Mari kita mulai 2026 dengan pikiran yang lebih positif, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk jadi versi diri yang lebih baik. Pokoknya semoga tahun ini membawa lebih banyak kebahagiaan, keberkahan, dan cerita indah untuk kita semua. Explore Jogja emang gak ada habisnya. Kemarin kita baru aja nih dari Candi Ijo, dan hari ini kita akan menuju ke Tebing Breksi, salah satu destinasi yang punya daya tarik sendiri. Dan seperti biasa, perjalanan di Jogja itu menyenangkan banget karena view-nya yang cakep, jalannya mulus, dan bikin perjalanan terasa lebih santai. Apalagi pas cuacanya cerah kayak gini. Rasanya mata dan pikiran tuh liburan gitu sebelum sampai tujuan. Jogja emang selalu punya cara buat bikin rindu, gak cuma tempat wisatanya tapi juga perjalanannya menuju ke sana. Apalagi di jalur jalan yang baru ini, bener-bener gak ada bosennya buat berhenti sebentar dan ambil footage di sini karena bener-bener view-nya tuh bagus banget. Ini kalian yang belum lewat sini wajib banget datang ke sini ya, terus berhenti dan ambil footage sebanyak-banyaknya. Oke, sudah, jangan terlalu betah di sini. Kita langsung lanjut aja untuk OTW ke Tebing Breksi. Pokoknya ikutin terus video kali ini, kita explore bareng-bareng. Let's go! Dari kawasan Prambanan menuju ke Tebing Breksi, waktu tempuhnya nggak lama, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit perjalanan tergantung kondisi jalan. Dan kali ini, keputusan aku buat naik ojek online itu tepat banget. Dan aku nggak nyesel sama sekali karena bisa langsung menikmati view sepanjang jalan. Rasanya lebih bebas dan lebih terasa perjalanannya. Hai, selamat datang di channel KSAB Tour. Kali ini kita jalan-jalan virtual lagi ke tempat wisata di Jogja yang hits, yaitu di Tebing Breksi. Jaraknya 1 km dari Candi Ijo yang udah pernah kita kunjungi bareng-bareng virtual. Nah, sekarang kita langsung aja mau explore di Tebing Breksi. Ikuti terus perjalananku. Oke, sekarang kita udah sampai nih di Tebing Breksi.
Nah, kita perlu beli tiket masuknya dulu. Tarifnya hanya 10.000 aja di hari Senin sampai Jumat weekday, dan 15.000 untuk hari libur atau weekend. Kalau wisatawan mancanegara itu di 30.000-an. Biaya ini belum termasuk parkirnya ya teman-teman. Masih di area dekat loket, ini adalah tempat parkir. Tempat parkirnya benar-benar luas banget, jadi yang bawa rombongan kayak bawa bis gitu udah pasti aman banget sih. Terus di sini juga banyak banget stand penjual berbagai macam makanan atau minuman juga. Jadi teman-teman yang baru sampai terus udah ngerasa lapar bisa banget nih mampir ke stand yang buka. Oke deh, dari sini kita langsung lanjut aja untuk explore area utamanya dari tebing Breksi. Tebing Breksi atau tebing Breksi ini aku nggak tahu gimana nyebutnya yang benar, teman-teman boleh koreksi aku, boleh langsung aja komen kayak gimana sebenarnya bacanya. Ini merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasinya berada di sebelah kidul atau selatan Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo serta kompleks Keraton Boko. Lebih tepatnya, lokasi wisata tebing Breksi berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih di sekitar tebing, ini ada panggung terbuka yang biasa dipakai untuk berbagai acara, mulai dari pertunjukan seni, pentas budaya, sampai event-event tertentu. Kalau berada di sini tuh jadi ngerasa kita tuh kecil banget kayak gitu karena tebingnya benar-benar gede, tinggi. Tapi nanti dulu explore ke tebingnya, kita explore dulu di sekitar tebing. Yang ini adalah area resto teman-teman. Jadi yang mau makan selain yang ada di tempat parkiran tadi, di sini juga ada. Dan sepertinya di sini lebih proper karena benar-benar yang banyak banget pilihan makanannya. BTW nih, nggak lengkap rasanya kalau misal kita cuma jalan-jalan aja tanpa belajar. Pasti kayak penasaran kan, dulu tuh tebing ini tuh apa sih, difungsikan untuk apa? Nah, awalnya tebing Breksi ini merupakan area tambang batuan yang menjadi sumber penghidupan warga sekitar. Batuan yang ada di tebing Breksi pada mulanya merupakan abu yang dilontarkan gunung api Ngelanggeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Terus, berkubik-kubik abu tersebut mengendap menjadi lumpur dan mengeras menjadi batuan. Lah terus kenapa, kan udah jadi area tambang yang bisa jadi sumber kehidupan warga, kok terus sekarang malah jadi tempat wisata? Jadi gini teman-teman, menurut informasi yang aku dapat ya, pada tahun 2014, gabungan peneliti dari ITB dan UPN melakukan peninjauan pada tebing Breksi dan mereka menemukan jenis batuan yang langka. Untuk namanya kalau nggak salah tufan ya. Sehingga penambangannya itu harus dihentikan. Dan pada tahun 2015, tebing Breksi akhirnya ditetapkan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta. Dan sejak saat itu, masyarakat setempat mulai berinisiatif untuk mengembangkan tebing Breksi dengan kreativitas yang mereka punya. Ya seperti yang kalian lihat di sini, tebing bekas tambang setinggi sekitar 30 meter ini dipahat membentuk relief dan cerita pewayangan yang dihiasi dengan detail pada pahatannya. Jadi gimana? Menarik banget kan ceritanya kenapa ada tebing sebesar ini dan jadi tempat wisata. Nah kalau ini kita udah berada di atas nih, tiba-tiba ada berada di atas. Di sini tuh banyak banget tempat foto, banyak banget spot foto dan bayarnya tuh sukarela.
Yang aku suka di sini tuh penataannya bagus banget sih. Jadi kita nggak perlu bingung harus kemana dulu. Karena untuk rutenya itu udah ditentukan gitu. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja, terus tinggal pilih deh mau foto di spot yang mana. Dari atas sini tuh benar-benar kita dimanjakan sama pemandangannya. Itu kalau misal cerah, kita juga bisa lihat Gunung Merapi loh. Cuman ini karena aku datangnya pas hujan ya, jadi berkabut. Malu-malu deh Gunung Merapinya, nggak mau kelihatan dia. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih bisa foto-foto juga sama pemandangannya ini loh, yang bagus banget. Kalian benar-benar nggak bakal kecewa sih kalau datang ke sini. Oh ya teman-teman, mengingat kita berada di ketinggian nih, dan apalagi cuacanya yang kurang bersahabat, pastikan licin. Teman-teman harus banget untuk mengutamakan keselamatan, terutama untuk yang bawa anak-anak ya. Itu harus banget diawasin, harus banget dijagain. Oke, gitu ya. Berada di atas tebing ini benar-benar bikin betah sih sebenarnya ya. Karena begitu kita sampai sini, kita bisa menikmati view 360 derajat tanpa halangan ke segala arah mata. Isinya itu pemandangan yang luas banget, dari hamparan kota, nanti kita bisa lihat perkampungan, area hijau, semuanya kelihatan jelas dari sini. Apalagi kalau cuacanya cerah ya, pasti lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi viewnya. Setuju banget sih sama orang-orang yang bilang kalau misal datang ke tebing Breksi itu harus sampai malam, harus kena sunsetnya, harus bisa lihat sunset juga. Karena ya dataran tinggi, kalau misal kita lihat sunset kan pasti bagus banget. Sedikit saran nih, kalau teman-teman mau datang ke tebing Breksi, datang pas hari biasa aja, bukan yang di liburan panjang. Karena kalau di hari biasa kan pengunjungnya nggak ramai, jadi kita bisa lebih bebas explore ke setiap sudut. Mau foto pun leluasa, nggak perlu antri deh. Karena udah mendung nih, jadi kita udah langsung aja turun. Dan ternyata di sini kalian juga bisa sewa jeep atau mobil off-road. Biasanya sih di sini untuk paket wisata gitu ya, dengan harga mulai dari sekitar 360.000 sampai 400 ribuan aja untuk paket short trip mencakup 4 orang dan beberapa destinasi seperti Candi Ijo, Candi Barong, hingga pemandangan dari puncak tebing Breksi. Nah, kalau udah ketemu tugu ini berarti tandanya explore kita di tebing Breksi udah selesai nih. Ngomong-ngomong, ini capeknya itu hampir nggak kerasa ya teman-teman. Mungkin karena sepanjang perjalanan mata kita terus dimanjain sama view yang cakep banget. Jadi suasananya ya bikin betah. Oh, sebelum berakhir ini videonya, aku mau ngucapin makasih banyak buat ibu yang udah minjemin aku payung, jadi aku bisa explore tebing Breksi tanpa takut kehujanan. Tapi maaf aku lupa banget bu namanya siapa. Semoga ibu rezekinya dilancarkan ya bu. Terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke teman-teman, jadi itu tadi explore singkat kita di tebing Breksi, tempat wisata yang unik dengan tebing batu yang diukir, pemandangannya luas dan suasana yang bikin kita betah. Happy banget bisa explore di tebing Breksi ini. Mulai dari area bawah sampai ke atas, semuanya punya daya tarik sendiri pokoknya. Apalagi view yang 360 derajat itu. Jadi nggak heran kalau tempat ini, tebing Breksi ini, selalu jadi salah satu destinasi favorit di Jogja. Jadi gimana nih, kalian udah pengen jalan-jalan seru bareng KSAB Tour, explore Jogja atau kota lain tanpa ribet? Langsung aja cek deskripsi untuk bikin rencana tripmu bareng KSAB Tour.
kita menyediakan berbagai pilihan armada terbaik, dari bus pariwisata yang nyaman, dilengkapi AC, kursi yang empuk, dan bagasi yang luas, cocok untuk study tour, outing kantor, maupun liburan rame-rame. Ada juga minibus yang praktis tapi tetap nyaman, pas untuk trip jarak dekat maupun luar kota bersama rombongan kecil atau keluarga. Nah, yang mau perjalanan lebih fleksibel, kita juga menyediakan mobil untuk city tour, perjalanan dinas, atau wisata santai dengan jumlah peserta yang terbatas. Tentunya didukung oleh driver berpengalaman yang paham rute dan mengutamakan keselamatan. Jadi kalian tinggal duduk manis menikmati perjalanan aja. Mau trip sehari, beberapa hari, atau custom sesuai kebutuhan? KSAB Tour siap melayani. Udah deh, gak usah mikir lama-lama. Tunggu apa lagi? Langsung hubungi aja KSAB Tour sekarang. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.